Tapi ya untuk tertingginya masih bisa di angka 3 juta. Itu baru di event apa sih Chinese New Year kemarin, Imlek. Masih ada 1 ekor laku 3 juta. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rakayanto, biasa dikenal Bang Raka. Saya yang memiliki dari perusahaan ikan hias yaitu Fiskinian Aquatic Indonesia yang berlokasi di daerah Pondok Cabe depan lapangan terbang, tepatnya di perumahan Gria Mulatama. Kalian bisa searching aja di Google Maps, itu ada Fiskinian Store. Kalau nama itu dari istriku, jadi waktu itu tuh dia ngefans banget sama Arif Muhammad, itu influencer di Instagram gitu. Dia punya brand namanya Kekinian, terus kita sesimpel ya udah Fiskinian, sesimpel itu aja. Dan kita juga nggak pengen menggunakan nama beta gitu Kang. Jadi kalau misalnya nama beta atau nama cupang itu kan nanti pesaing-pesaing juga sama tuh namanya. Dan kenapa dia Fiskinian, kenapa pakai fish, kenapa nggak pakai beta dan lain-lain, biar kita juga bisa merambah ke jenis-jenis ikan yang lain. Jenis ikan kita tuh selain ikan cupang ya, yang utama tetap ikan cupang, tapi kita juga salah satunya punya ikan cana. Terus juga pernah discuss, kita juga pernah main lohan import, terus juga pernah arwana, terus juga ikan-ikan hias aquascape lainnya kayak neon tetra, red nose tetra, terus kan macam-macam tuh ada manfish dan segala macamnya, mulai dari udang hias juga ada, keong-keongan, tanaman hias juga ada. Karena memang aku dari kecil itu udah hobi banget sama ikan hias. Sebenarnya nggak ikan hias doang sih, sebenarnya itu hewan-hewan, segala macam hewan. Aku pernah ternak hamster dan lain-lain. Cuman ketika kuliah, aku ngelihat kayak prospek di ikan cupang itu bagus banget. Karena modalnya, masih bukan modalnya kecil ya, indukannya mahal. Cuman ketika dia beranak pinak, itu kan bisa menghasilkan sampai ribuan ekor, 500 sampai 1000 ekor. Nah di situ aku ngeliat kayak ada prospek, oh alah bisa menghasilkan 500 kali lipat nih dari harga indukannya, kayak gitu. Jadi kita coba tetap stay di ikan cupang, karena kita melihat ikan cupang tuh dari tahun ke tahun, dari tahun 90-an ya, sampai sekarang itu konsisten naik kalau dilihat dari grafik Google Trends-nya. Cuman pas di COVID aja dia melambung tinggi, terus drop jatuh. Jadi kayak kita melihat masih ada peluang di ikan cupang. Sampai kita akhirnya meng-hire tim, kita ngebikin sistem bisnis yang sebelumnya kita bisa dibilang hanya berdagang ya. Fiskinian itu cuman ya udah modal jualan, live streaming dan lain-lain, nggak ada sistem bisnis sama sekali. Justru pas kita lagi perusahaan kita minus dari tahun 2023 tuh, 2002 akhir sampai 2023 akhir itu kita minus terus. Tapi kita tetap hiring terus, bukannya kita malah PHK. Kita tetap nambahin HR, kita nambahin divisi business development dan lain-lain. Melihat circleku di bisnis tuh banyak yang corporate, basicnya tuh corporate. Jadi kita tetap kayak
optimis banget nih sama produk ikan cupang karena kita tetap bisa walaupun rugi tapi nggak rugi-rugi banget lah Kang. Masih ngeliat ke depannya tuh masih oke karena kita omset naik terus walaupun masih rugi. Jadi kita masih ngeliat ke depannya bakalan cerah nih. Akhirnya di 2024 awal kita udah lumayan banget dari segi profit gitu. Jadi kita optimis banget 2024 makin berkembang lagi industri ikan cupang. Sebenarnya udah nggak terlalu jadi primadona ya karena mungkin setiap orang nge-breed sekarang jadinya udah banyak jadi genetiknya udah duduk lah udah nggak selangka dulu yang bagus-bagusnya sekarang yang bagus tuh udah banyak banget tapi masih tetap yang dicari sama pemula-pemula Blue Rim tuh tetap jadi primadona cuman kalau untuk sekarang itu justru mungkin dari jenis-jenis rostel-rostelan Kang karena di situ juga permintaan dari luar negeri itu juga banyak dan supply di sini sedikit, jadi lokalan juga banyak yang nyari nih, gitu. Bisa dibilang 30% itu hasil breeding sendiri, 60% itu dari para petani lokal, 10% itu kita import dari Thailand. Kita import dari Thailand itu tujuannya untuk dikembangkan biakan di sini juga. Dan kapasitas kita tuh sebenarnya sih cukup ya untuk berjualan dalam 1 bulan, panen 1 bulan kayak gitu cukup. Cuman kan permintaan pasar maunya macem-macem Kang. Jadi satu orang itu bisa potensi sebenarnya bisa beli 10 ikan cupang lebih. Bahkan ada yang customer aku 300 sampai 400 ekor sekali belanja. Makanya selama dia belanja di Fiskinian bisa 300 ikan cupang lah. Nah, di situ makanya kita tetap order dari tempat lain. Walaupun nanti Fiskinian breedingannya makin banyak, makin luas, cuman pasti kita tetap ngambil dari tempat lain untuk melengkapi semua jenis yang ada di Fiskinian. Menurut aku peluang bisnisnya memang cukup besar banget ya. Mungkin akan lebih merambah ke banyak customer dari yang sebelum-sebelumnya. Karena sellernya ini banyak dan semuanya ini bikin konten sekarang. Nggak kayak dulu. Sellernya itu bakal makin banyak, sedangkan buyersnya itu aja sebenarnya. Yang apa ya? Kalau di Instagram kan dia dulu kan belum ada reels ya Kang ya. Jadi kayak nggak bisa mencar kemana-mana. Sedangkan sekarang itu seller tuh masuk ke TikTok semua. Jadi merambah ke semua ranah kalau menurut aku sampai temen-temenku tuh banyak yang mungkin kena FYP-nya dari TikTok tentang ikan cupang gitu. Tapi untuk harga kalau menurut aku ikan cupang akan stay stabil, susah untuk naik tuh susah banget. Karena ikan cupang itu bisa dibudidayakan sama semua orang, jadi supply-nya akan terus banyak, tapi ya demand-nya juga cukup banyak gitu. Masih sangat menjanjikan, tapi harganya nggak bisa naik kayak COVID dulu Kang gitu. Kalau untuk dulu itu konsepnya itu supermarket Kang. Jadi saya tuh ngerasain kalau misal belanja ikan cupang atau belanja ikan-ikan jenis lain ya, kita ke tempat orang, kita nanya-nanya nih. Terus apalagi kita pembeli baru, itu tuh pasti kayak merasa abis nanya terus udah dijawab nggak cocok, kitanya juga nggak enakan sebagai sisi customer. Dari sisi seller mungkin kadang-kadang ada yang ketus, ada yang baik ya kan. Nah, kita jadi kayak bikin orang tuh lebih fleksibel lagi, kayak mau lihat-lihat harga. Dulu tuh semuanya itu ada harganya, Kang. Di setiap ikan cupang, apalagi ikan cupang, Kang. Tiap ikan harganya beda. Kalau nanya ke seller, nggak enak nanyain semuanya satu-satu kan capek gitu loh. Nah, jadi kita dulu konsepnya tuh kayak supermarket ikan cupang pertama di dunia lah bisa dibilang. Karena fokus kita hanya ikan cupang. Jadi, ini belanja pakai troli kayak gini. Mereka tinggal ngambil sendiri, tutup sendiri, terus ke kasir bayar, payment. Kayak gitu aja, kayak di Indomaret gitu. Kalau sekarang itu kita sih paling murah standarnya ya, misal kita open lelang gitu lagi nggak ada event dan lain-lain itu 30.000. Tapi kalau misal ada event kadang-kadang kita suka lucu-lucuan jual 10.000, 20.000. Tapi ya untuk tertingginya masih bisa di angka 3 juta. Itu baru di
Even apa sih Chinese New Year kemarin, Imlek. Masih ada 1 ekor laku 3 juta. Kalau untuk terjualnya aja itu mungkin 4.000 sampai 5.000 ekor. Per bulan. Yang paling jauh Papua ada, Aceh sana ada, Sabang sampai Merauke ada sih kalau menurutku. Yang perlu diperhatikan air sih. Air ini cukup penting karena kalau misal orang bilang miara cupang itu gampang karena nggak perlu pakai oksigen dan lain-lain, tapi dia perlu banget di air. Air kalau misalnya udah jelek nih, ikan cupang langsung sakit biasanya. Rada-rada sulit. Kalau misal dibilang ikan lain nih, pada kuat-kuat aja di tempat kita tadi di atas, Kang. Jarang ada kematian. Sedangkan ikan cupang kita kena cuaca kayak gini, wah udah langsung banyak yang mati. Nah setelah air, jangan pakai PDAM juga nih. Walaupun kita punya obat buat yang pakai air PDAM kita juga ada. Terus juga selain air itu pakan. Yang jadi kesalahan banyak orang di industri ikan cupang baru mulai nih, itu ngeberi pakan tuh kebanyakan, Kang. Biasanya tuh langsung ditabur sebanyak-banyaknya, disangka bakal habis. Sisa pakan itu tuh bikin kualitas air jadi balik lagi ke kualitas air. Jadi kualitas airnya jadi buruk, ya udah ikan jadi sakit. Idealnya itu kalau kita pakai pelet itu mungkin 10 sampai 15 butir. Pokoknya dilihat ikan, sebenarnya lebih juga nggak masalah tergantung size dan ukuran si ikan kan. Size sama umur si ikan. Semakin besar ikan pasti kebutuhannya makin banyak. Nah, tapi kan kita juga lihat kalau ikan ini udah mulai stop makan, diangkat makanannya. Itu juga lebih bagus sih kayak gitu. Sehari 2 kali itu juga lebih bagus. Kita mulai nerapin sehari 2 kali itu belakangan ini karena banyak kematian. Kalau untuk toplesan itu kita karena volume airnya lumayan cukup besar, dia ada di 4 liter, itu kita kuras seminggu sekali. Jadi kita coba nguras kecepatan juga nggak cocok untuk ikannya. Jadi tergantung sih, kadang-kadang main ikan cupang tuh kayak tergantung air kalian. Ada yang saya datang ke petani 2 hari sekali dikuras, tapi untuk standar rata-rata 3 sampai 4 hari itu dikurasnya gitu. Semakin kecil wadah semakin sering dikuras, Kang. Kalau aku mungkin dari segi orang mau mulai bisnisnya nih, memilih indukannya gimana? Yang pertama tuh pasti mencari jenis-jenis ikan yang lagi mau tren. Jangan pas yang lagi tren, karena di situ kan para pesaing lagi breeding bareng-bareng. Jadi kalau kita justru ngelihat pucuknya di mana nih? Misalnya jenis FCCP. Oh, lagi banjir banget. Nah, di situ kita ngelakukan breed. Jadi pasti setelah itu orang-orang udah pada malas karena harga hancur. Nah, 3 bulan kemudian nggak ada yang punya stok, itu kita mainin di situ. Mungkin kalau dari segi kualitas indukannya, ya cari yang umurnya sudah di atas 5 bulan. Contohnya, banyak lah kalau itu di Google, Kang. Tapi kalau aku melihatnya dari segi bisnisnya seperti itu. Kalau untuk yang lagi tren saat ini jenis apa ya? Nebula sama Red Gold Galaxy, itu RGG. RGG atau singkatannya Red Gold Galaxy itu 2 yang masih harganya tinggi banget. Tapi emang kalau dicetak jadinya dikit, Kang. Selain pakan kita obat-obatan juga. Obat-obatan itu juga terbuatnya secara nggak sengaja. Jadi si karyawan pertamaku yang di sini itu tuh nanganin ikan sakit dicampur-campur obat. Ternyata ikannya bagus semua jadinya. Sampai akhirnya kayak customerku tuh banyak yang ikannya mati sakit. Kita kasih lah tester si obat, namanya obat hijau. Jadi sesimpel namanya warnanya hijau, udah obat hijau nih. Akhirnya kita kasih tester, ternyata banyak yang mau order, Kang. Akhirnya ya udah kita branding aja sekalian. Jadilah tuh jenis obat hijau. Lama-lama ya udah banyak permintaan untuk penyakit yang lain, kita bikin spesifik satu persatu. Bahkan kayak dropsy, sembelit, semuanya itu kita ada satu-satu obatnya.
kebijakan semuanya dipermudah lagi biar ekspornya tuh bisa ngejar kayak Thailand, Kang. Untuk ikan hias ya. Ikan hias Indonesia banyak sih, kayak yang lain-lain. Cuman untuk ikan cupang nih industrinya kalah jauh, Kang, sama Thailand. Petani yang paling besar kapasitasnya itu yang pernah saya temuin itu 60.000 ekor. Kita di sini penampungan palingan ya. Ini nggak dihitung sama yang ikan-ikan kecilnya ya. Ini hanya ikan yang sudah naik botolan atau toplesan. Kita kapasitas itu 5.000 sampai 6.000 ekor aja. Mungkin 8.000 bisa lah kalau dipaksa lah. Nah, di daerah Jawa Timur itu paling besar 60.000, Kang. Sedangkan di Thailand itu 2 juta, Kang. Satu farm 2 juta ekor. Kita ketinggalan jauh berapa puluh kali lipat itu. Nah, makanya itu. Sedangkan dia udah pas ekspor, Kang, itu pakai truk besar 4 buat ngangkutin boxnya. Kita nggak ada pemain ikan cupang sebesar itu. Paling besar aku lihat tuh mungkin 8 sampai 10 box di Indo. Sedangkan itu sampai ratusan box, Kang, buat ekspor ikan cupang. Kita ketinggalan jauh banget gitu. Makanya di situ aku ngeliat optimis sih. Walaupun lokalan misalnya redup pun kita masih bisa ngincer pasar ekspor gitu. Adalah pokoknya cari aja di marketplace, itu bisa kalau kalian nggak mau milih. Kalau misalkan mau milih, itu bisa mampir ke live streaming kita, atau bisa follow Instagram kita dulu aja di Fiskinian Store itu, jadi kalian bisa tahu tuh mau ke arah mana belanjanya. Kalau misalnya mau live streaming, itu TikTok ada di Fiskinian Aquatic, Fiskinian Aqua kalau nggak salah. Terus ada juga YouTube Fiskinian Official, Fiskinian Daily, sama Fiskinian Reseller. Pada mengira, mungkin banyak yang mindsetnya masih pekerja, Kang. Kalau menurut aku justru mindset pekerja itu nggak masalah. Memang dia mindsetnya sudah seperti itu. Tapi yang punya mindset entrepreneur nih, sayang-sayang ketika mereka hanya melirik yang kekinian aja gitu bisnisnya. Contoh ya, zaman saya itu, circle saya dulu mainnya di coffee shop. Itu akhirnya banyak yang hancur, Kang. Kayak udah pakai dana pinjaman dan lain-lain, ternyata bisnisnya nggak berjalan mulus. Saya pun juga ikutan sih, Kang, kena. Karena keren aja kelihatannya. Tapi sebenarnya justru di agribisnis ini kayak di bidang pertanian, tanaman, hewan-hewanan masih sangat menggiurkan gitu loh. Masih belum banyak yang melirik industri ini gitu loh. Untuk anak-anak mudanya ya. Padahal kalau anak-anak muda nyemplung di dunia agribisnis ini, wah bisa ningkat banget, Kang, standar kita. Peluang bisnisnya masih enak banget, marginnya enak, profitnya enak. Ya kan, profitnya enak, ya kan?